Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadanti Dilovitasari dengan NIM 200301023 dari PMN UIN Gersik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ulangan akhir semester mata kuliah manajemen keuangan tentang materi merger, akuisisi, dan konsolidasi. Merger adalah salah satu strategi ekspansi perusahaan atau restrukturisasi perusahaan dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau lebih. Dalam merger, hanya ada satu perusahaan yang dibiarkan hidup, sementara perusahaan lainnya dibubarkan tanpa likuidasi. Lalu apa saja tujuan merger? Tujuan merger yaitu yang pertama diversifikasi untuk pertumbuhan, dua diversifikasi menurut pasar atau pelanggan untuk mengimbangi faktor-faktor musiman, untuk menetralisir pasar produk yang menurun dan sebagainya. Tiga, perluasan, penyempurnaan atau komplementasi lini produk. Empat, mendapatkan kemampuan riset dan pengembangan yang diperlukan. 5. Penciptaan atau perolehan lini produk baru. 6. Integrasi, sehingga mendapatkan penawaran yang cukup dari bahan baku atau suku cadang yang kritis. 7. Perluasan pasar, termasuk pasar di luar negeri yang belum dijamah. 8. Memperbaiki manajemen. Dan yang terakhir, 9. Memperoleh fasilitas-fasilitas pengolahan atau riset yang baru. Merger terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama merger horizontal, kedua merger vertikal, dan ketiga merger konglomerat. Horizontal adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis atau usahanya sama, misalkan merger antara dua perusahaan roti, atau juga bisa merger antara dua perusahaan sepatu. Lalu yang kedua merger vertikal adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. Misalnya, dalam alur produksi yang berurutan. Contohnya, perusahaan pemintalan benang merger dengan perusahaan kain. Lalu yang ketiga, merger konglomerat adalah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Misalnya, perusahaan sepatu merger dengan perusahaan elektronik. Tujuan utama konglomerat ialah untuk mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Caranya ialah dengan saling bertukar saham antara kedua perusahaan yang disatukan. Lalu apa saja syarat merger? Menurut Hazel J. Johnson 1995 menyatakan, prasyarat yang harus dianalisis terlebih dahulu dari kedua bank yang akan melakukan merger adalah yang pertama kondisi keuangan masing-masing bank atau perusahaan merger sesama bank sehat atau karena kolaps. Dua, kecukupan modal. Tiga, manajemen baik sebelum atau sesudah merger. 4. Apakah merger dapat memberi manfaat bagi pengguna jasa bank atau perusahaan tersebut. Lalu kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihan merger yaitu pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Dan kekurangan merger yaitu yang pertama harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Lalu alasan perusahaan melakukan merger yang pertama pertumbuhan atau diversifikasi. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran pasar saham maupun diversifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. Perusahaan tidak memiliki resiko adanya produk baru. Selain itu, perusahaan juga dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. Yang kedua, sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi. Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. 3. Meningkatkan dana. Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Hal ini memungkinkan meningkatnya dana dengan biaya yang rendah. Lalu selanjutnya menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang tidak dapat mengefisiensikan manajemennya dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya dapat mengembangkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang ahli.
Lalu selanjutnya meningkatkan likuiditas pemilik. Merger antara perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih liquid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Selanjutnya, melindungi diri dari pengambil alihan. Hal ini terjadi ketika usaha perusahaan menjadi incaran pengambil alihan yang tidak bersahabat. Usaha suatu perusahaan dalam mengambil alih perusahaan lain dan membiayai pengambil alihannya dengan hutang. Oleh karena itu, beban hutang ini kewajiban perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh perusahaan yang berminat. Lalu selanjutnya, akuisisi. Akuisisi perusahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengambil alihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali dalam peristiwa akuisisi baik perusahaan yang mengambil alih pengakuisisi maupun perusahaan yang diambil alih atau diakuisisi. Tetap hidup sebagai badan hukum yang terpisah. Lalu tujuan akuisisi apa saja? Yang pertama, membeli produk lines untuk melengkapi produk lines dari perusahaan yang akan mengambil alih. 2, untuk memperoleh akses pada teknologi baru atau lebih baik pada perusahaan menjadi objek pengambil alihan. 3, memperoleh pasar atau pelanggan baru. 4, memperoleh hak pemasaran atau hak produksi yang belum dimiliki. 5, memperoleh kepastian atas pemasokan bahan baku yang kualitasnya baik yang dipasok perusahaan objek akuisisi. 6, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai. 7, mengurangi atau menghambat persaingan. Dan yang terakhir, mempertahankan kontinuitas bisnis. Lalu kelebihan dan kekurangan akuisisi, yaitu keuntungan akuisisi saham dan akuisisi aset, yaitu akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual pada pihak bidding firm. Lalu yang kedua, dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer, sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Ketiga, karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat. Dan yang terakhir, akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham, tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham, sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi. Lalu kekurangan akuisisi saham dan akuisisi aset. Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3, yaitu sekitar 67%, suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Lalu yang kedua, apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka akan terjadi merger. Dan yang ketiga, pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal yang sangat tinggi. Alasan perusahaan melakukan akuisisi. Yang pertama, keinginan untuk mengurangi kompetisi antara perusahaan atau ingin memonopoli salah satu bidang usaha. 2, memanfaatkan kekuatan pasar yang belum sepenuhnya terbentuk. 3, untuk mencapai skala ekonomi tertentu sehingga dapat menjadi lower cost producer. 4, untuk memperoleh sumber baku yang lebih murah. 5, untuk mendapatkan akses pasar atau dana yang relatif murah karena kapasitas hutang yang semakin besar serta kemampuan baik dalam hal teknologi. Menurut Suta 2000, juga mengemukakan alasan-alasan perusahaan melakukan akuisisi, yakni yang pertama, keuntungan dari segi operasi atau operating advantage melalui kemungkinan pencapaian skala ekonomi. Yang kedua, keuntungan dari segi finansial atau financial advantage, yaitu didapat melalui manfaat di pasar uang atau pasar modal. 3, kemungkinan untuk meningkatkan pertumbuhan usaha, yakni dengan mengakselerasi tingkat pertumbuhan dibandingkan dengan melalui ekspansi internal. 4, diversifikasi atas usaha perusahaan, sehingga dengan demikian dapat menjaga agar perolehan tingkat keuntungan tidak mengalami fluktuasi. Lalu yang selanjutnya, konsolidasi. Konsolidasi adalah situasi di mana perusahaan yang terpisah menjadi satu.
Kadang-kadang konsolidasi juga digambarkan sebagai merger. Meskipun secara teknis adalah dua situasi yang berbeda. Di dalam merger, baru bisnis terbentuk ketika satu perusahaan menyerap yang lain. Dalam konsolidasi, perusahaan bergabung pada istilah yang relatif sama untuk membentuk satu perusahaan baru. Lalu tujuan konsolidasi yaitu yang pertama untuk menyelamatkan kelangsungan produksi, dua memperbesar modal perusahaan, yang ketiga mengembangkan jalur distribusi. Lalu alasan perusahaan melakukan konsolidasi adalah yaitu yang pertama masalah kesehatan. Apabila perusahaan sudah dinyatakan tidak sehat setelah melalui beberapa perbaikan sebelumnya, maka sebaiknya perusahaan tersebut melakukan penggabungan dengan perusahaan lain yang sehat. 2. Melakukan permodalan. Apabila modal suatu perusahaan dirasakan kecil sehingga sulit untuk melakukan peluasan usaha, maka perusahaan dapat bergabung dengan satu atau beberapa perusahaan sehingga modal dimiliki menjadi besar. 3. Masalah manajemen. Manajemen perusahaan yang sembraut atau kurang profesional sehingga perusahaan terus merugi dan sulit untuk berkembang, maka perusahaan sebaiknya melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan yang lebih profesional yang terkenal dengan kualitas manajemennya. 4. Teknologi dan administrasi. Dalam perkembangan yang sedemikian cepat, diperlukan teknologi yang canggih bagi perusahaan yang kurang teratur dan masih tradisional dalam hal teknologi dan administrasinya. Sebaiknya, perusahaan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain sehingga diharapkan administrasinya dan teknologinya bisa menjadi lebih baik. 5. Ingin menguasai pasar. Dengan adanya penggabungan dari beberapa perusahaan, maka jumlah cabang dan jumlah nasabah yang dimiliki bertambah. Tujuan ini juga dilakukan untuk menghilangkan atau melawan pesaing yang ada. Lalu contoh soal dari materi di atas, merger, akuisisi, dan konsolidasi, yaitu yang pertama. 1. Jika perusahaan X menawarkan sebanyak 35.000 lembar saham sebagai ganti dari kas, yaitu Rp2.400.000 untuk membeli perusahaan Y. Karena harga saham perusahaan X Rp70 sebelum merger dan saham perusahaan Y mempunyai nilai pasar yaitu Rp2.100.000, hitunglah biaya mergernya. Maka biaya merger sama dengan 35.000 dikali Rp70 dikurangi dengan 2.100.000, maka diperoleh hasil Rp350.000. Namun biaya tersebut belum tentu sama dengan biaya sesungguhnya karena nilai dan Y kemungkinan mengalami perubahan. 2. PT ABZ sedang mempertimbangkan pembelian PT Angkasa dengan saham biasa. Data keuangan kedua perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Laba PT ABZ Rp 32 juta, PT Angkasa 8 juta, jumlah saham beredar 200 lembar, dan PT Angkasa 80.000 lembar, laba per saham Rp60 dan Angkasa Rp100, dan rasio harga atau laba 12 kali dan PT Angkasa 8 kali. Maka PT ABC berencana menawarkan premi 20% di atas harga pasar saham PT Angkasa. Dan ditanyakan yang pertama berapa rasio pertukaran saham, 2 berapa banyak saham yang diterbitkan, dan yang ketiga berapa laba per saham perusahaan yang harus bertahan setelah merger. Harga saham per lembar PT ABZ sama dengan Rp160 dikali 12 sama dengan Rp1.920.000. Harga saham per lembar PT Angkasa yaitu Rp100 dikali dengan 8 yaitu Rp800. Dan PT ABZ membayar premi 20%, maka 20% dikali Rp800 sama dengan Rp160. Jadi, PT ABZ membayar Rp800 ditambah Rp160, yaitu sama dengan Rp960. Maka rasio pertukaran saham yaitu Rp960 dibagi Rp800, yaitu diperoleh 1,2 lembar saham PT Angkasa yang diperlukan untuk memperoleh 1 lembar saham PT ABZ. Dan yang kedua, jumlah saham yang diterbitkan yaitu 1,2 lembar saham dikali 80.000, yaitu sebanyak 96.000 lembar saham. Dan yang ketiga, laba perusahaan yang bertahan setelah merger yaitu laba sama dengan 32 juta ditambah 8 juta sama dengan 40 juta. Maka jumlah lembar saham yaitu sama dengan 20.000 lembar ditambah 96.000 lembar sama dengan 296.000 lembar saham.
Maka laba per saham yaitu 40 juta dibagi dengan 296.000 lembar saham diperoleh hasil Rp135,135. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.